Jalan Raya Kedung Jajang menjumpai mobil yang mencurigakan. Kemudian setelah dicek ternyata isinya adalah pupuk yang diduga adalah pupuk subsidi NPK. Kemudian kita lakukan pengecekan, ternyata di dalam truk yang dibawa oleh terduga inisial ES ini ada kurang lebih 200 sak atau kurang lebih 10 ton dengan satu saknya 50 kg. Nah, ini pupuk ini dugaan kami adalah pupuk bersubsidi yang akan diangkut ke tempat lain. Yang mana kita tahu beberapa waktu yang lalu banyak warga mungkin petani yang mengeluhkan kelangkaan pupuk, namun demikian ini kita amankan berdasarkan keterangan dari beberapa orang bahwa ada dugaan mobil yang mengangkut pupuk bersubsidi. Nah, kemudian untuk saat ini Saudara ES sedang kami lakukan pemeriksaan lebih intensif karena kami sedang mencari dari mana sumbernya. Tidak mungkin ini hanya dari yang bersangkutan, tapi mungkin saja dia membeli atau bagaimana ya dari tempat-tempat yang ada di sekitaran Lumajang. Namun demikian dari analisa perkara yang sudah dilakukan, kemungkinan ES ini akan kita segera tetapkan sebagai tersangka dengan pasal yaitu tentang tindak pidana ekonomi melakukan perdagangan barang dalam pengawasan berupa pupuk bersubsidi. Pasal 6 ayat 1 huruf B. Junto pasal 1 subsidiar 3E Undang-Undang Darurat RI nomor 7 tahun 1955 tentang pengusutan, penuntutan dan peradilan. Kemudian untuk ancaman hukuman, ini ancaman hukumannya 2 tahun. Ya, ancaman hukuman 2 tahun. Namun untuk pelaku kemungkinan ditahan atau tidak berdasarkan nanti kita lihat. Yang jelas dari syarat formilnya ini sudah tidak bisa dilakukan penahanan. Tapi untuk proses kita akan terus lanjutkan proses karena ini harus menjadi perhatian dari kita semua bahwa petani kita tidak boleh kesulitan mendapatkan pupuk yang memang pupuk bersubsidi. Ini kita sedang bersurat kepada ahli. Untuk sementara dari kajian yang bisa kita lihat dari kasat mata ini adalah pupuk bersubsidi. Nah, nanti dari keterangan ahli itu lebih menguatkan menetapkan yang bersangkutan ini sebagai tersangka. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan untuk pengungkapan pupuk sementara ini. Dan mudah-mudahan ini menjadi perhatian bagi kita semua untuk sama-sama mengawasi peredaran pupuk di Kabupaten Lumajang agar benar-benar tepat sasaran. Keterangan dari pelaku itu dari mana barang-barang itu? Itu masih didalami karena keterangannya mereka ngambil dari kios-kios yang mungkin selama ini ada pupuk dan tidak terdistribusikan dengan baik. Ini makanya saya sampaikan, siapa yang berhak mengawasi peredaran pupuk ini, bagaimana perannya, ya bersama-sama. Ya, sehingga tidak terjadi hal-hal seperti ini lagi. Kita kan kesulitan mengawasi pupuk ini buat siapa tanpa ada mungkin satgas yang mau membidangi di bidang itu. Dan senjata pupuk bersubsidi ini kan dibatasi ya, kok bisa dapat banyak kios-kios ini, gimana itu? Nanti itu dari hasil penyelidikan lebih dalam. Karena sementara informasi ini adalah pupuk yang tidak didistribusikan. Nah, kami akan tanya ke dalam pemeriksaan tentunya, kenapa tidak didistribusikan? Apakah ini memang bukan untuk jatah petani? Karena faktanya yang ada, kami pun masih berkoordinasi dengan himpunan petani, ya. KPI itu di sini kami tanyakan apakah RDKK-nya ini sudah benar-benar sesuai dengan real yang membutuhkan, gitu. Jangan sampai yang tidak terdaftar di RDKK tiba-tiba berikutnya menanyakan pupuk, karena ada juga pupuk untuk petani yang istilahnya padi, ada juga pupuk untuk yang lain mungkin. Nah, itu RDKK-nya yang mana ini? Jadi harus secara bersinergi.